Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga rezekinya lancar, amin. Semua mainan dalam film Toy Story ternyata dikuasai oleh roh-roh jahat dengan roh ayah Andy menghuni tubuh Woody. Woody adalah salah satu mainan favorit dari Andy. Sebelum menjadi Woody, roh tersebut adalah ayah Andy yang juga bernama Andy. Mungkin kalian perhatikan, Andy tidak pernah memiliki ayah dalam serial film manapun karena ayahnya meninggal tepat setelah kelahirannya. Kesedihan yang mendalam dirasakan oleh ibu Andy setelah kepergian ayah Andy, mendorongnya untuk melakukan ritual untuk berkomunikasi dengannya lagi. Suatu hari dia berjanji dengan iblis bahwa Andy, anaknya, bisa memiliki satu mainan, asalkan mainan lain diisi oleh para roh. Meskipun ragu tentang kehadiran roh iblis di sekitar anaknya, iblis ini meyakinkannya bahwa mereka tidak akan bergerak saat dia berada di dekatnya. Ibu Andy memilih untuk menempatkan roh ayah Andy di dalam Woody, salah satu mainan masa kecil ayah Andy sendiri. Jika kalian melihat tulisan tangan di sepatu bot Woody, kalian akan melihat perbedaan yang mencolok dengan tulisan Andy di sepatu bot Buzz. Inilah sebabnya mengapa Andy begitu terikat dengan Woody, meskipun Woody adalah mainan tertua dan bukan miliknya. Inilah the truth di balik kisah kartun SpongeBob. Meskipun dipenuhi dengan keceriaan, Kartun SpongeBob menyimpan sisi gelap yang tidak semua orang menyadarinya. SpongeBob disenangi banyak orang karena tingkah konyolnya, Membuat orang berpikir bahwa dia adalah karakter ceria, dan penduduk Bikini Bottom terlihat ramah satu sama lain. Namun realitanya adalah, Bikini Bottom sebenarnya adalah Bikini Atoll, lokasi di mana tes nuklir pernah dilakukan. Pada tahun 1946, Bikini Atoll menjadi tempat uji coba untuk 23 bom nuklir Amerika yang tidak hanya merugikan manusia tetapi juga biota laut. Bahkan beberapa klip ledakan Bikini Atoll dimasukkan ke dalam episode Rempai. Banyak yang menduga bahwa nama Bikini Bottom terilhami dari Bikini Atoll. Selanjutnya, bangunan Krusty Krab memiliki bentuk yang menyerupai perangkap kepiting. Meskipun pada pandangan pertama bangunan Krusty Krab terlihat biasa saja, namun beberapa media dan penggemar kemudian menyadari bahwa bentuknya menyerupai perangkap lobster atau kepiting. Ini adalah ironi bahwa Tuan Krab yang merupakan kepiting menghabiskan banyak waktu di dalam perangkap yang dirancang khusus untuk binatang sejenisnya. Fakta kelam terakhir adalah bahwa rumah-rumah di Bikini Bottom terbuat dari sampah knalpot kendaraan yang dibuang ke laut. Hal ini merupakan sindiran terhadap pembuangan limbah knalpot bekas yang secara sembarangan dilemparkan ke lautan, yang jelas akan merusak kehidupan bawah laut. Apakah kamu mengetahui tentang dark truth di balik film anak-anak, yaitu Finding Nemo? Kita mungkin familiar dengan adegan awal di mana ikan barakuda besar memangsa telur-telur marlin dan istrinya. Namun penelitian terbaru mengungkap fakta menarik yang mungkin mengejutkan kita. Ternyata dalam kehidupan nyata, barakuda tidak memangsa telur ikan badut. Mereka cenderung memakan ikan yang lebih besar dan biasanya berada di perairan terbuka, bukan di lingkungan terumbu karang tempat marlin dan keluarganya tinggal. Dengan demikian, adegan tersebut tidak mewakili perilaku barakuda di alam liar. Ironisnya, hewan yang sebenarnya suka memangsa telur ikan badut adalah ikan badut itu sendiri. Mereka terkenal karena kebiasaan kanibalistik, seringkali memakan telur dan bahkan anak-anak mereka sendiri. Terkait dengan karakteristik yang mengerikan ini, ada aspek yang lebih dalam terkait narasi film tersebut. Sang istri Marlin yang ingin menamai telur terakhir mereka dengan nama Nemo mungkin terjebak dalam naluri alaminya yang ganas. Dia bukan hanya memakan telur-telur anaknya sendiri, tetapi juga ingin memangsa anak terakhir mereka. Dalam upaya melindungi diri dan Nemo, Marlin menciptakan cerita tentang ancaman barakuda untuk menutupi kebenaran yang lebih menakutkan dari keinginan kanibal istrinya. Dengan demikian, cerita yang kita saksikan dalam Finding Nemo sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri dari kenyataan yang lebih gelap.
di mana kelangsungan hidup Nemo terancam oleh bahaya yang datang dari dalam lingkungan terdekatnya, yaitu istrinya sendiri. The Simpsons baru-baru ini membuat prediksi mengejutkan tentang dua peristiwa besar yang terjadi pada 2024 dalam season ke-17. Episode 18 berjudul The Waiter Story, Ever Told. Keluarga Simpson berpetualang di atas kapal di dekat Jepang. Mendadak ombak besar melanda mereka. Tetapi bukan ombak biasa, melainkan tsunami. Gelombang dahsyat itu menghantam kota, mengakibatkan kehancuran besar. Ini adalah ramalan pertama yang menakutkan yang terjadi pada tahun tersebut. Namun ramalan kedua datang dalam episode terbaru, ketika Bart dan Liz berlibur di Florida. Saat mereka bersantai di Miami Mall, mereka menemukan keberadaan alien yang menyeramkan di ruang penyimpanan. Tanpa mereka sadari, beberapa menit kemudian, serangan alien terjadi, mengubah mall tersebut menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Kedua ramalan ini menciptakan ketegangan yang meningkat, mengingatkan kita untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bahaya yang mungkin mengancam.